ya. Haitsuma itu maknanya bisa pertama dimanapun, dimana saja. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Haitsuma itu bisa bermakna juga hinama, kapan saja. Bisa juga bermakna kaifama, bagaimanapun juga. Jadi bisa di mana saja, kapan saja, bagaimanapun juga. Maknanya banyak. Nah, kalau ini diterjemahkan dimanapun atau bagaimanapun ada hukum syariat, dimanapun ada hukum syara, ada kemaslahatan. Nah, ini kaidah yang mestinya bukan sekedar kalian hafal, tapi di otak ya, di pikiran, di benak kalian itu muncul ini. Ketaatan kepada Allah itu pasti membawa kemaslahatan. Meskipun mungkin kita tidak tahu sisi maslahatnya di mana. Paham ya? Sehingga kayak kalian ngaji di sini, ini ketaatan enggak? Taat kan, ini hal yang bagus. Harus dibarengi tadi. Ada pasti maslahat yang kalian dapati di sini. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya, Allah telah berfirman di dalam kitab beliau yang aziz, ya, mukhatibar rasul, ya, sebagai bentuk seruan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, K-nya itu Muhammad, Nabi Muhammad, illa melainkan rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam. Ini cocok jamnya ya? Cocok enggak? Oh ya, 25 Maksudnya apa? Allah utus Nabi itu sebagai rahmat, untuk kasih sayang. Wa kaunuhu qad jaa rahmatan lahum, dan keberadaan beliau ini keberadaan Rasulullah, yang beliau itu adalah datang sebagai rahmat bagi mereka, bagi alam semesta, yakni annahu jaa bima fihi maslahatuhum, yakni bahwasanya beliau itu datang membawa apa-apa yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi mereka, ada kebaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Tuhan kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan obat bagi apa-apa yang ada di dalam hati. Al-Quran yang kalian baca tiap hari itu ada pelajaran, ada obat. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kalau yang ayat pertama tadi lil alamin, untuk seluruh alam. Yang kedua ini untuk orang yang beriman. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ayat yang atas atau yang bawah? Keduanya betul ya. Para ulama itu kayak Imam Al-Mawardi itu menjelaskan ya, seluruh alam itu maksudnya orang kafir pun ketika Islam diterapkan, mereka akan hidup dengan mendapatkan kebaikan di dunia. Di dunia aja mereka dapat nyaman dikit, karena ya hidup mereka jadi tenang, Di akhirat enggak dapat. Itu hanya orang yang beriman. Wa qala ta'ala faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Sungguhnya telah datang kepada kalian bayyinah, penjelasan, bukti dari Tuhan kalian, wa hudaw wa rahmah, dan petunjuk dan kasih sayang. Fal huda war rahmah ya imma jalbu manfaatin linnasi au daf'u madarratin anhu. Petunjuk dan rahmat itu adalah imma jalbu manfaatin linnas, yakni mendapatkan atau diperolehnya kemanfaatan bagi manusia, atau tadi
daf'u madarratin anhu, mencegah atau menghindari bahaya dari mereka. Jadi rahmat itu bisa begitu, bisa jadi dapat kebaikan, bisa jadi dengan terhindar dari keburukan. Itu rahmat begitu. Kayak misalnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ada ya dalam Al-Qur'an ya. Surah apa itu? Masih ingat? Surah apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Ayatnya yang penting Al-Baqarah. Dan bagi kalian dalam hukum kisos itu betul-betul ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun. Dalam bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Kisos itu apa? Orang membunuh, dia dibalik bunuh kalau dia memang sengaja membunuh yang enggak ada haknya. Kok bisa disebut ada kehidupan? Para ahli tafsir mengatakan kalau orang dia membunuh dengan sengaja terus dihukum bunuh, itu akan menjadikan orang itu saling menghargai orang lain, tidak gampang bunuh, karena dia sadar kalau dia dibunuh, kalau dia membunuh dia bakalan dibunuh juga, karena kegampangan bunuh orang, sehingga orang mikir begitu. Kalau dia terjadi memang betul-betul, ya dia dieksekusi, nanti jadi contoh orang lain. Oh itu dulu si A membunuh si B, akhirnya dijatuhi hukuman qisas. Maka akhirnya ya kemudorotan itu hilang dengan hukum itu. Sementara sekarang orang bunuh bebas saja, di penjara kena keluar bunuh lagi. Ini kemarin di Banjarmasin ada kasusnya, barusan keluar dari penjara kasus pembunuhan, keluar kemudian menyekap anak gadis orang, bawa ke hotel, diperkosa, bapaknya membela, dibunuhnya bapaknya. Orang kayak gitu kan mestinya ketika ketangkep ya sudahlah dieksekusi. Tidak dibiarkan dia mengulangi pula balik begitu. Jadi hukum syariat itu bisa menolak dari kemudorotan. Wa hadhihi hiyal maslahah. Inilah maslahah itu. Li'annal masolihah ya jalbul manafi wa daf'ul mafasid. Karena yang namanya kemaslahatan itu adalah diperolehnya kebaikan dan dicegahnya bahaya atau kerusakan. Wa tahdidu syai' min kaunihi maslahatan aw laisa maslahatan. Pembatasan sesuatu itu maslahah atau bukan. Ini maslahat atau enggak? Nah, ini jadi masalah kan sekarang. Innama yakunu li syar'i wahda. Itu adalah haknya syariat saja. Menentukan maslahat atau enggak ini mestinya kembalinya kepada hukum syariat. Sebagaimana perkataan sahabat, Rasul telah melarang perkara yang bermanfaat bagi kami. Kemudian dia katakan wa ta'atullah wa rasulihi anfa'u lana. Tapi taat kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih manfaat bagi kami. Sahabat itu merasa dulu ini manfaat, tapi dilarang oleh Nabi. Mereka katakan taat pada Nabi itu lebih manfaat. Jadi ukuran maslahat apa enggak itu adalah hukum syariat. Baru nanti ketika hukum syariat bilang ini boleh, ini akal kita, analisa kita melihat mana yang paling kira-kira menguntungkan. Nah itu boleh akal, tapi setelah syariat membolehkannya. Ya, nanti mau jualan kuota kah, jualan baju kah, jualan apalagi sendal kah, kopiah kah, minyak harum kah, boleh ya. Ada nih jualan narkoba, jualan apa, itu haram. Nah yang boleh-boleh ini, ya itu berarti nanti baru peran manusia dia boleh pilih itu. Tapi secara mendasar kemaslahatan itu hanyalah milik syariat untuk menetapkannya. Li'annahu huwal ladzi jaa'a bil maslahah. Karena dia, yakni asyara Allah lah yang membawa maslahat itu. Menjadikan maslahat atau tidak Allah Ta'ala. Wa huwa alladzi yuhaddidu hadhil maslahah linnas. Dan dialah yang membatasi kemaslahatan ini bagi manusia. Li'annal murada minal maslahah ya maslahatul insan biwasfihi insanan.
Karena yang dimaksud kemaslahatan itu adalah kemaslahatan manusia dengan karakter atau sifat dia sebagai manusia. Wa hattal murada min maslahatil fardi huwa maslahatuhu bi'tibarihi insanan. Meskipun yang dimaksud itu adalah kemaslahatan individu, fardi, maka itu kemaslahatan individu sebagai manusia, la bi'tibari fardiyatihi wahdaha, bukan dipandang sebagai individu dia semata. Jadi kalau bicara kemaslahatan untuk manusia, ya sebagai manusia. Maslahatnya apa? Karena kalau dipandang individu orang per orang, bisa jadi menurut dia tidak maslahat. Orang di Eropa itu banyak memandang punya anak itu tidak ada baik, tidak maslahat. Sehingga akhirnya terjadi penurunan jumlah penduduk di Jepang, di Singapura, di Korea Selatan, di Asia ini. Kalau di Eropa makinnya juga sampai beberapa sekolah tutup karena lagi kanakan, anak-anak kurang. Mereka pandang itu maslahat untuk orang per orang. Kalau punya anak ngurusi ngalih banar, ngurusi anak. Tetapi itu sebetulnya kalau sebagai manusia punah itu manusianya. Apalagi sudah kayak gitu, kawinnya laki-laki sesama lelaki, LGBT. Hati-hati kalian tidur juga lah, jangan sampai ada. Kalau ada tendang aja, keluarkan aja lah. Nah, kemaslahatan sebagai manusia itu Allah yang lebih tahu sebagai manusia. Khamr diharamkan karena Allah tahu itu nggak bagus untuk manusia. Padahal bisa juga ya. Kemaslahatan imma ayyuqarriroha, ada kalanya yang menetapkannya itu adalah al-aqlu, akal, awis syar'u atau syara'. Jadi kemungkinan maslahat itu kan ada dua yang menentukan apakah itu akal atau itu hukum syariat. Ya dua itu. Kalau dengan hukum syariat ya akal manusia. Fa'idha turika takriruha lil akal, jika dibiarkan penetapannya itu untuk akal, istaghlaqa 'alan nasi takrirul maslahah al-haqiqiyah, maka akan tertutup atas manusia penetapan kemaslahatan secara hakiki. Jadi bisa menetapkan maslahat yang hakiki itu tidak ada peluang bagi akal manusia. Karena kemaslahatan menurut manusia ya bisa jadi relatif. Kalian menghukumi satu hal ini bagus apa enggak itu diserahkan pada 10 kepala, bisa jadi 10 pendapat. Oke. Warisan aja misalnya, kira-kira yang bagus dibagi rata kah laki-laki perempuan atau dibagi 2x1 misalnya, laki-laki 2 bagian, bagi perempuan 1 bagian, kira-kira adil yang mana kalau pakai akal atau dibagi rata? Ya, mungkin pendapat bisa beda-beda. Oh dibagi rata aja kan, sekarang ada kesamaan itu, kesamaan hak. Atau kemudian justru yang perempuan dapat 2 bagian, kenapa? Karena perempuan lemah, jadi harus dikasih banyak. Yang laki-laki bisa aja begawe seorang. Atau nanti baginya bukan laki-laki perempuan tapi yang kecil dikasih banyak, supaya hidupnya lebih terjamin. Yang sudah tua parak mati tidak usah dikasih banyak-banyak. Jadi kalau diserahkan pada akal manusia tidak akan selesai. Jadi di sini tertutup bagi manusia untuk penetapan kemaslahatan yang hakiki. Wadzalika, yang demikian itu li'annal aqla, karena sesungguhnya akal itu mahdudun, terbatas, bahwa la yastati'u al-ihatata bikunnihil insani wa haqiqatih, dan dia yakni akal itu tidak akan mampu untuk mencakup esensi manusia dan hakikatnya. Apa yang bagus untuk manusia bisa beda satu zaman dengan zaman yang lain. Orang ini misalnya bagus banyak anaknya kah, enggak kah? Nah itu beda-beda itu. Dulu orang ini ketika lahir bagus diminumi susu ibu kah, susu kaleng kah?
Dulu itu pernah ya, satu masa itu yang orang dianggap menyusu langsung itu nggak higienis, kurang bagus ya, sehingga yang lebih higienis itu kalau susu kotak atau susu pabrik itu. Apalagi kalau ibunya ini kerjanya di sawah, ada debu-debu bekas padi, tidak higienis. Tapi lama-kelamaan kan berkembang. Oh, yang lebih bagus itu air susu ibu langsung nyedot, sehingga 6 bulan tidak boleh makan yang lain. Jadi manusia ya berubah-ubah itu, berubah-ubah. Fala yastati'u ayyuqarrira ma huwa maslahatun lahu. Tidak akan mampu untuk menetapkan apa yang maslahat bagi dirinya, bagi manusia. Li'annahu lam yudrak haqiqatahu, karena tidak diketahui hakikatnya. Manusia tidak tahu hakikatnya. Hatta adraka yudriku, hatta yudrika anna hadza syai'a maslahatun lahu, hingga kemudian dia memahami bahwasanya sesuatu ini adalah maslahat baginya, au mafsadah atau mafsadah, rusak. Apakah ini baik atau buruk untuk dirinya, akal manusia yang tidak bisa mengetahui secara hakiki. Tapi kalau secara perasaan ini menyenangkan, tidak bisa akal manusia. Wala yudriku haqiqatal insan illa khaliqul insan, dan tidaklah memahami hakikat manusia kecuali pencipta manusia, yang bikin, yang lebih ngerti, yakni Allah Ta'ala. Fala yumkinu ayyuqarrira ma huwa maslahatun lahu au mafsadatun ala wajhit tahqiq. Maka tidak mungkin untuk menetapkan apa itu maslahat bagi manusia atau mafsadah secara hakiki. Secara hakiki, tahqiq itu apa? Ya secara pasti. Illa khaliqul insan wa huwallahu subhanahu wa ta'ala, kecuali pencipta manusia, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bikin yang lebih mengerti. Ada satu pabrik bikin HP, satu pabrik bikin motor, sepeda motor. Kira-kira nyaman HP kan nyaman motor bikinnya? Mana yang lebih rumit? Atau pesawat misalnya, satunya bikin pesawat, satunya bikin handphone. Yang lebih rumit mana? Yang lebih rumit mungkin bikin pesawat terbang. HP nggak rumit. Tetapi orang yang bisa bikin pesawat, sodori aja HP ini rusak, belum tentu dia bisa memperbaiki. Walaupun pesawat itu lebih rumit. Nah, manusia ini rumit sekali. Yang paling tahu adalah pencipta manusia itu sendiri. Kalau Allah ini jelas semuanya tahu ya. Na'am innal insana yumkinuhu ayyadhunna nar, sesungguhnya manusia memungkinkan dia itu untuk menduga, dhanna yadhunnu ayyadhunna anna hadza syai'a maslahatun lahu au mafsadatun lahu. Menduga apa? Menduga bahwasanya sesuatu ini maslahat atau mafsadat baginya. Bisa mengira-ngira ini kira-kira baikkah hendakkah. Walakinnahu la yumkinu ayyajzima bidzalik, tetapi dia tidak mungkin untuk memastikan yang demikian itu. Banyak ya kisah yang dikira bagus tapi justru tambah jelek, yang dikira jelek tambah bagus. Wa tarku taqriril maslahati lidzanni, membiarkan penetapan kemaslahatan itu kepada dugaan, duga-duga saja, yu'addi ilal wuku'i fil mahalik, itu akan mengantarkan kepada jatuh di dalam kebinasaan, kerusakan. Kalau duga-duga saja. Il qad yadhunnu syai'a annahu maslahatun. Karena kadang-kadang manusia itu menduga sesuatu itu maslahat. Tsumma yadhharu annahu mafsadah. Kemudian di kemudian hari baru nampak bahwasanya yang diduga maslahat itu justru mafsadah. Rusak. Fayakunu qad qarraral mafsadata lil insan ala annaha maslahah. Ya, ada kalanya sungguhnya dia menetapkan mafsadah bagi manusia, itu ditetapkan bahwasanya dia adalah maslahat, yang bahaya dikatakan itu bagus. Ada kalanya begitu. Wa min huna, dari sini la yajuz. Apa la yajuz? Tidak boleh. Ayat ruka
atau ayut rokalil akli, untuk dibiarkan bagi akal itu ayu qarrira ma hiyal maslahah, untuk menetapkan apa yang maslahat itu. Duga-duga boleh, tapi keputusannya cek betul ini halal kah haram kah. Bal yajibu ayu qarrira dzalika asyar'u wahdah, tetapi wajib bahwasanya yang menetapkan demikian itu, yakni mana maslahat mana mafsadah, itu adalah syara' saja, satu-satunya ya syariat. Kemarin sudah kita bahas kan, yang baik itu yang dikatakan baik oleh syariat, yang buruk yang dikatakan buruk oleh syariat, standarnya gitu. Innal hasana ma hasanahu syar'u wa innal qabiha ma qabbahahu. Dihafal tuh kaidah. Sesungguhnya yang terpuji itu yang dipuji oleh syariat. Li'anna huwallazi yuqarrirul maslahatal haqiqiyyata wal mafsadatal haqiqiyyata. Karena sesungguhnya ya syara' sajalah yang menetapkan maslahat yang hakiki dan mafsadat yang hakiki. Wal aqlu innama yufhimu waqi'asy syai' kama huwa fahman taman. Dan akal itu hanyalah dia memahami realitas sesuatu sebagaimana adanya dengan pemahaman yang sempurna. Fungsi akal itu memahami sesuatu. Ada bangkai misalnya, ini bangkai atau bukan, maka itu akal yang menetapkan, Tetapi nanti bangkai ini halal apa enggak, nah itu dalil syariat yang menetapkan. Tsumma yafhamu an-nassa asy-syar'iyya alladzi jaa fi hadzal syai'. Kemudian dia memahami, akal itu memahami nas syar'i yang datang terkait sesuatu ini. Jadi fungsi pertama memahami fakta, yang kedua memahami nas syar'i. Tsumma, apa ini bacanya? Ya, to, ba, kof. Apa? Kira-kira apa? Artinya apa? Apa bacanya? Yat buku. Ini jadikan fi'il muta'addi, ikutkan wazan fa'ala. Tobbaqa yutobbiqu. Makanya ada masdarnya apa? Fa'ala yufa'ilu. Apa? Hafiz, apa masih hafal sudah? Fa'ala yufa'ilu. Ayo, ngalu. Apa? Faza yafuzu fauzan. Apa? Faza. Sampai situ sudahlah bab tasrifan. Sudah pakai apa? Fa'ala terus ya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun. Coba kali ini, tabbaqa yutabbiqu tatbiqan. Tatbiq kan ada tatbiqus syariah, penerapan syariah. Tabbaqa ini menerapkan, tabbaqa yutabbiqun nassa. Kemudian dia menerapkan nas alal waqi, atas fakta. Ini apa ini? Air. Apa dalilnya ini air? Ya ini faktanya air, mereknya Aura. Yang menetapkan ini air apa bukan apa? Akal. Ya akal. Kalau ini dibilang ini bom misalnya kan salah. Ya ini air, ini akal yang menetapkan. Terus ini halal apa enggak? Halal apa enggak? Yang menetapkan siapa kalau ini halal apa enggak? Halal apa enggak itu yang menetapkan hukum syariat. Karena halal enggak itu enggak kelihatan. Oh ini ada label halalnya. Sekali ini air curian ya kan tetap haram. Jadi untuk ini air apa bukan, ini akal manusia tahu. Kemudian bicara ini haram apa enggak itu hukum syariat. Dalilnya apa kalau ini mengatakan halal? Nah, berarti akal memahami dalil. Jadi fungsinya akal itu memahami realitas, yang kedua memahami dalil. Baru setelah itu diterapkan dalil itu terhadap faktanya, realitasnya. Seperti itu. Pacaran itu yang menetapkan ini pacaran atau bukan apa? Apa coba? Akal atau nas? Akal ya. Ini laki-laki I love you full. Ada bahasa Arabnya apa? I love you. Ana uhibbuk. Jangan dipraktekkan. Ya, nanti berduaan ya, sayang-sayangan, bawe-awean. Itu yang menetapkan itu adalah akal. Tapi ketika ini mau menentukan ini baik atau buruk,
terpuji atau tercela. Itu siapa yang menetapkan? Syariat. Tapi kalau ini senang apa enggak, yang menetapkan apa? Akal bisa tahu ini senang. Oh, saya senang. Dia perhatian banget. Apa perhatiannya? Ya suka memperhatikan ininya, statusnya. Itu akal. Tapi mengatakan ini halal, ini haram, itu hukum syariat. Nah, nanti kita menyesuaikan. Kalau syariat mengatakan ini haram, tidak boleh, ya sudah jauhi. Walaupun akal atau hawa nafsu itu cenderung. Jadi fungsinya pahami realitasnya, pahami nasnya. Yang ketiga, terapkan nas itu pada fakta. Faiza, apa ini bacaannya? Ikut wazan apa ini? In fa'ala, in tobaqa alaihi. Tapi ini kalau setelahnya ini huruf jer, diduga dibaca majhul, duga aja. Tapi dicocokkan maknanya. Jadi bukan in tobaqa, tapi dimajhulkan jadi untubiqa. Ya. Fa'idha untubiqa alaihi. Jika diterapkan di atasnya, karena maslahatan kenapa maslahatan? Khobarnya kana, ada isim kananya yang ini dhamir ya. Ini maslahatan khobarnya. Jika diterapkan atasnya, maka adalah sesuatu itu enggak ditulis di sini. Itu maslahat au mafsadatan hasba nassis syar'i. Itu sesuai dengan nas syariat. Jadi dalil tadi sudah dipahami, tinggal diterapkan ke realitas. Kalau sudah diterapkan nanti, maka ya sesuatu itu maslahat atau mafsadat itu sesuai dengan nas syariat. Ini jelas mudah-mudahan ya. Wa ala hadza fal maslahatu maslahatun syar'iyyatun. Atas dasar ini maka sebuah kemaslahatan itu adalah maslahat syar'i, la maslahatan aqliyatan, bukan maslahat yang sifatnya aqliyah semata. Kalau memang prosesnya tadi sudah lihati ada nasnya. Wahia taduru haitsuma yaduru syar'u, dan dia yakni kemaslahatan ini beredar, taduru beredar atau berputar. Ini ada istilah daurah. Kalau orangnya suka muter-muter, daur banar ya. Daur, tidak mau diem. Maslahat ini berputar haitsuma yaduru syar'u. Ya, dimanapun syariat itu berputar. Artinya bagaimanapun hukum syariat, pasti disitulah kemaslahatan itu ada. Ada hukum syariat, ya situ maslahatnya. Fahaitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Maka dimanapun ada syariat, ya, maka di situ ada kemaslahatan. Li'anna syar'a huwa alladzi yuqarriru masalihal ibad. Karena sesungguhnya syariatlah yang dia itu menetapkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Jadi kalau Allah suruh, Allah larang, itu pasti untuk kebaikan manusia, untuk memudahkan hidup manusia. Dalam Sahih Bukhari dikatakan inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Mudah itu kalau dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ya kehidupan jadi berat, sulit hidup. Meskipun hawa nafsu merasa mudah. Wa dalilu ala dzalika katsir. Dan dalil atas yang demikian ini, yakni bahwasanya hukum syariat itu pasti maslahat, itu katsir, banyak. Kemaslahatan itu nanti ya dilihat tidak hanya di dunia, di akhirat juga. Minha qauluhu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan atas kalian berperang, dan dia, yakni berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci, tidak senang, hati, kehilangan jiwa, kehilangan raga. Tapi Allah katakan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal dia itu baik bagi kalian, bagus. Karena apa? Kalau enggak diperangi musuh itu justru lebih bahaya, enggak selesai masalah. Ibarat orang sakit kena kanker, operasi itu kan enggak enak ya, harus dibelah. Mungkin ada bagian tertentu dibuang. Ya, kadang ada orang kankernya tidak bisa ini diamputasi. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ini diamputasi, dioperasi, berdarah dan sebagainya. Wah ini sakit iya, tapi lebih baik. Waalaikumsalam.
Sebentar, sekitar 20 menit. Undangan kah? Undangan apa? Oh, nggih. Sebentar lagi kalau gitu, sebentar lagi nggih. Nggih. Sekitar 5 menitan lah nggih. Nggih. Tahu rumahnya lah. Oh ya. Masih muat ini, perutnya muat masih. Kita lanjut ya. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayah. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wa hadza 'amun fil umuri kulliha. Ayat ini kalian bisa jadi senang sesuatu padahal sesuatu itu tidak bagus, itu umum untuk seluruh perkara. Qad yuhibbul mar'u syai'an. Apa artinya? Qad di sini artinya terkadang ya. Karena ketemu fi'il mudhari'. Walaupun ada yang kan artinya sesungguhnya ada juga ketemu mudhari'. Tapi kebanyakan terkadang. Terkadang seseorang itu menyukai sesuatu walaisa lahu fihi khairah wala maslahah. Tapi tidak ada pada sesuatu yang dia sukai itu kebaikan dan tidak ada pula kemaslahatan. Wa min dzalikal qu'udu 'anil qital. Dan dari hal yang demikian itu maka meninggalkan qital qad yaqubuhu istila'ul adu 'alal biladi wal hukam. Itu ya kadang diakhiri dengan penguasaan musuh atas negeri dan pemerintahan. Tidak takut, tidak berani. Akhirnya apa? Justru dijajah musuh. Ini di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Walidzalika qala As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan karena yang demikian itulah berkata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, "Falau annal muslimin al-yawm," andai kata kaum muslimin hari ini, yakni saat beliau hidup ya. Tanya ada gambarnya dulu di mana? Tahu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Tahu ya? Gambarnya ada banyak di sekumpul. Andai kaum muslimin hari ini amilu bi ahkamil fikhi waddin, mereka mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama. Maka aba'uhum, sebagaimana bapak-bapak mereka dulu, nenek moyang mereka mengamalkan hukum-hukum agama, lakanu arqal umami, niscaya mereka itu akan menjadi umat yang paling maju, wa as'adan nas, dan menjadi manusia yang paling berbahagia, taat pada Allah Ta'ala. Di dalam kitab beliau Syari'atullah Al-Khalidah. Nah, saya rasa sampai sini ya. Nanti yajibul amal bi jami'il ahkami syar'iyyah. Karena ada undangan di sini, ada bagusnya dihadiri undangan tetangga ya. Ada pertanyaan sebelumnya yang di Google Meet, di Banjar maupun di mana ini, di Palem. Jelas. Mau ikut undangan enggak apa-apa, boleh ke sini. Tapi undangan di sini ada undangan nih tetangga. Oke, kalau enggak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita diistiqomahkan. Kalau tadi ini kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kalau menerapkan hukum itu akan menjadi paling bahagia. Mudahan kita mengkajinya itu juga Allah berikan kebahagiaan, tenang, senang kalian di sini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahaba ya muhjimal ahzab, ihjimil yahuda Israel wa Amerika wa ansarahum wa ra'sumaliyina wa syuyu'iyina wa siya'ahum. Allahumma syattid samlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.